Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Emma Rosina Dewi. Sudah siap untuk belajar matematika? Kali ini, ayo kita belajar tentang bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Oke teman-teman, mari kita mengingat kembali tentang bilangan rasional. Teman-teman tahu bilangan rasional? Iya, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya termasuk anggota bilangan bulat. Nah sekarang coba teman-teman lakukan analisis terhadap ada 7 bilangan di bawah ini nih. Apakah merupakan bilangan rasional atau bukan? Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal lihat dan analisis apakah bentuk ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat. Oke, kita coba satu-satu ya. Untuk nomor 1, 2,5. Menurut teman-teman, ini bilangan rasional atau bukan? Betul. Bilangan 2,5 dapat kita nyatakan dalam bentuk 5 per 2, sehingga ini merupakan bilangan rasional ya, karena bisa diubah dalam bentuk A per B tadi. Kemudian yang 4, bagaimana teman-teman? Apakah ini bilangan rasional? Yes, betul juga. 4 adalah 4 dibagi 1 ya, kalau kita ubah menjadi bentuk A per B-nya. Jadi 4 juga merupakan bilangan rasional. Kalau 1 per 2, jelas ini sudah berbentuk A per B dengan A dan B-nya anggota bilangan bulat, sehingga setengah merupakan bilangan rasional. Wah, nomor 4 ada akarnya nih. Kira-kira akar 9 rasional bukan ya? Oke, ternyata akar 9 itu kan 3. 3 bisa dinyatakan dalam bentuk 3 per 1. Jadi akar 9 juga merupakan bilangan rasional. Bagaimana dengan nomor 5 nih? Ada akar 3. Wah, ternyata akar 3 tidak bisa diubah menjadi bentuk A per B, di mana A dan B-nya anggota bilangan bulat. Sehingga akar 3 bukan bilangan rasional atau kita kenal dengan istilah bilangan irasional. Bagaimana dengan bilangan V? Bilangan V ini termasuk bilangan irasional yang cukup terkenal ya. Nah, walaupun dia bisa dinyatakan dengan 22 per 7, itu hanya sekedar nilai pendekatan. Jadi V bukan bilangan rasional, tetapi merupakan irasional. Kemudian yang nomor 7 ini adalah 6 dibagi akar pangkat 3 dari 6. Ini juga bukan bilangan rasional atau termasuk bilangan irasional. Kenapa? Karena lihat penyebutnya ini bukan merupakan bilangan bulat. Nah, coba teman-teman perhatikan bilangan berikut. Saya punya bilangan 6 dibagi akar 2. Menurut teman-teman rasional bukan? Oke, ada yang mengamati bagian penyebutnya. Oh, kalau penyebutnya ini ternyata bukan bilangan bulat ya, tapi merupakan bilangan irasional. Bagaimana sih cara merasionalkan penyebut pada bilangan tersebut? Yang pertama, teman-teman harus menentukan sekawannya. Apa sih sekawan? Nanti kita lihat ya. Kemudian setelah ditentukan nilai sekawannya, kita kalikan nih bilangan 6 dibagi akar 2 ini dengan sekawannya. Tapi ingat, tidak boleh mengubah nilai. Wah, gimana nih ini tantangannya? Nah, untuk yang nomor pertama, kita akan menentukan sekawan. Sekawan dari yang ini nih, yang akar 2 itu berapa ya? Oh, ternyata sekawan dari akar 2 adalah dirinya sendiri, yaitu akar 2. Yang kedua, lihat bahwa kita harus mengalihkan bilangan ini dengan sekawannya, tapi nggak boleh mengubah nilai, berarti dikalikan 1. 1 itu bisa kita dapatkan dari sekawan, yaitu akar 2 dibagi akar 2. Benar nggak ini 1? Oke, nah di sini kita dapatkan bilangan tadi 6 akar 2 dikalikan sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Kenapa nggak akar 2 aja? Karena kalau kita kalikan dengan akar 2 saja, nanti mengubah nilai ini. Tapi kalau kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, maka tidak akan mengubah nilainya, karena akar 2 dibagi akar 2 adalah 1. Di mana setiap bilangan jika dikalikan dengan 1, dia tidak berubah nilainya. Oke, nah teman-teman kita kalikan dulu yang penyebutnya ya. Akar 2 kali akar 2 itu kan 4. Akar 4 itu berapa? 2, betul. Jadi teman-teman boleh berpikirnya biar mudah, juga boleh begini. Akar 2 kali akar 2, hilang akarnya. Jadi tinggal 2. Oke teman-teman? Oke, sip. Kemudian 6 dikalikan akar 2, yaitu 6 akar 2. Nah, kita bagi 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi dapatlah 3 akar 2 nih.
Dibentuk lain dari 6 dibagi akar 2 itu adalah 3 akar 2. Nah, coba teman-teman, sekarang kita akan mengingat kembali rumus selisih dua bilangan kuadrat. Kita lihat ya, seperti apa sih rumus selisih dua bilangan kuadrat. Kalau saya punya A dikurangi B, dikalikan dengan A ditambah B, jadi sama-sama AB, tapi yang satu dikurang, satu ditambah. Itu hasil kalinya nggak perlu teman-teman kalikan A kali A kali B, negatif B kali A, negatif B kali B, gitu kan ya kalau cara biasanya, cara normalnya. Nah, sekarang kita akan gunakan jalur cepet nih, yaitu dengan menggunakan rumus selisih dua bilangan kuadrat. Karena ternyata A dikurangi B dikalikan A ditambah B itu sama aja dengan kuadrat bilangan di depan atau A kuadrat dikurangi dengan kuadrat bilangan belakang atau B kuadrat. Oke teman-teman, jadi tinggal kuadratkan depan kurangi kuadrat yang belakang. Kita coba uji pemahaman teman-teman terhadap rumus selisih dua bilangan kuadrat ini ya. Nah, coba saya punya 6 dikurang 2 dikali 6 ditambah 2. Ini kan sama ya angkanya, 6 dengan 6, 2 dengan 2. Yang satu ditambah, satu dikurang. Berarti berdasarkan rumus tadi, kita bisa ubah menjadi 6 dikuadratkan dikurangi 2 dikuadratkan. Oke, kita hitung saja. 6 kuadrat 36, 2 kuadrat 4. Hasilnya 32. Gimana teman-teman? Bisa nggak? Oke, kalau bisa kita uji dengan tantangan satu lagi ya. Masih soal sejenis. Nah, kali ini muncul variabel X nih. Nggak apa-apa, nggak usah pusing, nggak usah takut duluan. Karena ini juga sesimpel soal yang tadi. Ini sudah sama, 2X, 2X, 5, 5. Yang satu dikurang, yang satu ditambah. Tadi katanya gimana? Tinggal kuadratkan depan dikurangi kuadrat yang belakang. Kita lihat. Nah, yang depan adalah 2X, kita kuadratkan dikurangi. Belakangnya adalah 5 dikuadratkan. 2X dikuadratkan, hati-hati teman-teman, 2-nya ikut dikuadratkan ya. Ini adalah 4X kuadrat dikurangi 5 kuadratnya 25. Kita lanjutkan ya. Terkait dengan merasionalkan penyebut, tapi bentuknya agak rumit sedikit. Tidak seperti yang tadi, makanya tadi saya ulas dulu bagaimana tentang rumus selisih dua bilangan kuadrat. Oke, perhatikan teman-teman bilangan berikut ya. Oke, gimana teman-teman komentarnya? Sama nggak sama soal yang tadi pertama? Kalau tadi di bawahnya atau penyebutnya itu hanya akar 2 saja gitu ya. Nah, sekarang ada lebih rumit sedikit nih, ada 3 dikurangi akar 2. Gimana? Langkah-langkahnya sama aja. Cuma yang membedakan adalah sekawannya. Oke, kita lihat ya bagaimana cara merasionalkan penyebut pada bilangan ini. Kita lihat ya, tentu saja langkahnya pertama adalah menentukan sekawan, kemudian mengalihkan dengan sekawan, tapi ingat tidak boleh mengubah nilai. Oke, kita lihat sekawannya siapa ya? Sekawannya bukan dari akar 2 teman-teman, penyebutnya kan 3 dikurang akar 2, berarti kita cari sekawan dari 3 dikurangi akar 2 itu adalah, nah ini dia, 3 ditambah akar 2. Jadi kalau ini yang kurang, ininya tambah ya. Oke, langkah kedua kalikan dengan siapa berarti? Nah, kalikan dengan sekawan. Sekawannya adalah 3 tambah akar 2 per 3 tambah akar 2. Kenapa harus sama ini atas bawah? Karena supaya tidak mengubah nilai ya. Ini kan 1 ya. Oke, kita lihat. Soalnya tadi 3 dikurangi akar 2 ini kita kalikan dengan sekawan ini. Nah, teman-teman, manfaat dari kita belajar dan mengingat kembali rumus selisih bilangan kuadrat itu di sini. Kita akan kalikan dulu penyebutnya. Nah, ini ya. Kita gunakan selisih dua bilangan kuadrat karena di sini angkanya sama ya, hanya yang satu ditambah, yang satu dikurang. Jadi tinggal kuadratkan yang depan 9 dikurangi dengan kuadrat yang belakang 2. Nah, yang pembilangnya atau yang atasnya kita kalikan seperti biasa, 3 kali 3 9 ditambah 3 kali akar 2, 3 akar 2. Oke, kita sederhanakan. 9 dikurangi 2 itu 7 ya teman-teman. Lalu ini 9 ditambah 3 akar 2, hati-hati ini tidak bisa dijumlahkan karena berbeda jenis ya. 9 aja dengan yang 3-nya mengandung akar 2. Jadi cukup begini saja solusinya. Atau kalau mau teman-teman bisa juga ubah ke bentuk seperti ini. Nah, 9 per 7 ditambah 3 per 7 akar 2. Ini juga oke. Benar teman-teman, paham ya? Nah, sekarang kita akan lihat soal yang lain. Oke, kita lihat bilangannya. Nah, coba gimana nih komentar teman-teman?
Ya, berbeda dengan yang tadi ya, ini lebih rumit lagi. Oke, lebih rumit dikit tapi bisa diselesaikan ya. Nah, ini perbedaannya, bentuk akarnya yang di pembilang juga ada. Di penyebut dua-duanya. Tapi nggak masalah, yang jadi patokan kita tadi adalah sekawan. Sekawan itu berasal dari penyebutnya ini ya. Jadi kita coba untuk merasionalkan penyebut pada bilangan ini. Caranya sama, tentukan sekawan, kemudian kalikan dengan sekawan ya bilangan ini. Oke, kita lihat sekawan dari yang ini adalah, lihat penyebut, karena ini ditambah berarti menjadi dikurangi. Oke, kemudian kita kalikan dengan, nah karena tidak boleh mengubah nilai, akar 3 dikurangi akar 2 ini kita bagi dengan akar 3 dikurangi akar 2 lagi supaya nilainya menjadi 1. Oke, kita kalikan di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini soalnya, kemudian ini kalikan dengan sekawannya tadi. Oke, seperti tadi kita kerjakannya dari penyebut dulu. Karena ini angkanya sama, yang 1 tambah 1 kurang, kita gunakan selisih 2 bilangan kuadrat. Depan kuadratkan, ini dikurangi dengan kuadrat dari angka yang di belakang. Lalu, untuk pembilangnya tinggal kita kalikan seperti biasa, akar 6 kali akar 3, akar 18, akar 6 kali negatif akar 2 negatif akar 12, negatif akar 3 kali akar 3 itu negatif 3 ya, dari negatif akar 9, kemudian negatif akar 3 kali negatif akar 2 adalah positif akar 6. Oke, kita bisa sederhanakan lagi nih bentuk akar 18 dan akar 12. Akar 18 itu adalah 9 dikali 2 ya, kemudian di akar 9-nya nanti bisa keluar. Akar 12 juga itu adalah perkalian akar 4 dikali 3, nanti 4-nya bisa di akar. Kalau 6 nggak bisa. Oke, kemudian saya ubah juga nih, akar 3 kuadrat kan 3, akar 2 kuadrat juga 2. Kita lihat hasilnya, akar 9 itu 3, jadi 9-nya keluar akar. Akar 4 itu 2, 4-nya keluar akar menjadi 2, nah akar 6 tetap ya, 3 ditulis lagi. 3 dikurangi 2, 1. Kalau membagi dengan 1, tidak berubah nilainya. Jadi sama aja dengan kita menuliskan hasilnya 3 akar 2 dikurangi 2 akar 3 dikurangi 3 ditambah akar 6. Oke teman-teman, sekarang giliran teman-teman untuk menguji pemahaman teman-teman terhadap materi bagaimana cara merasionalkan penyebut. Saya punya 5 soal nih, coba teman-teman diskusikan secara berkelompok ya. Ke 5 soal ini bentuk sederhananya setelah dirasionalkan penyebutnya seperti apa. Dan sebelum membungkas video pembelajaran ini, saya akan berikan sebuah soal bonus juga. Oke, ini gampang-gampang tapi menantang ya. Dan kita akhiri video pembelajaran ini dengan sebuah quote of the day. Dari matematika kita belajar bahwa persoalan rumit bisa jadi sederhana selama kita tahu konsep dan aturan mainnya. Oke teman-teman, saya Emma Rosina Dewi undur pamit. Nantikan video pembelajaran lainnya tetap di channel Emma Rosina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.